tengah-tengah, tidak ada batas-batas. Surga, neraka yang neraka. Oleh sebab itu Bapak Ibu diberkati Tuhan dalam momen di rumah duka ini. Mari kita semua orang mari karena Papua harus ada mesbah doa kita. Nah, setiap hari kita membaca dari Lukas firman Tuhan. Karena Tuhan bilang setiap orang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Ya, Bapak Ibu, mari. Kalau kita tidak ada mesbah dalam rumah tangga kita, tidak ada doa dalam rumah tangga kita, lebih kehidupan. Banyak tantangan, banyak persoalan, banyak orang mereka kerjakan hal yang tidak benar. Yang tidak kita kerjakan saja mereka tuduh, apalagi yang kita kerjakan. Oleh sebab itu berkata itu, mari supaya apa? Supaya rumah doa kita menyala, suami istri hidup akur, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan pada saatnya Bapak Ibu, waktu Yesus datang kali kedua, suami istri anak-anak semua kita masuk surga. Amin. Amin. Tiba-tiba kalau Bapak Ibu rencana berangkat ke Wamena hari ini, anak 4 sampai di bandara, petugas bandara bilang maaf, pesawat penuh jadi, dan anak mama bapak sama anak 3 saja dari pesawat 1 nanti besok kalau kita kirim. Kira-kira ibu terima atau tidak? Atau kita mau naik kapal pulang ke Biak, anak 4 ini masih kecil, biar nanti besok kalau kita kirim, dia tinggal dulu. Kira-kira bagaimana? Mama berontak ya. Atau bisa saja tidak berangkat, batal semua. Tetapi soal ke surga, ya, di dunia saja kayak kita marah, kita bilang kenapa kok mau kasih baca? Kita sudah beli tiket dan segala macam, banyak hal yang kita kerjakan. Oleh sebabnya untuk ke surga hanya dengan membaca firman, terima Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan pribadi, maka jaminan kita masuk surga itu terbuka adanya. Pertama kita harus nyalakan mesbah dalam rumah tangga kita. Supaya apa? Janji Tuhan itu, Tuhan berjanji aku akan menyertai engkau sampai keluar kesudahan. Artinya penyertaan Tuhan itu di dunia dan di surga, tidak ada batas. Kita akan mengalami kematian, Bapak Ibu. Seringkali begini, kalau saya pilih suya, ini saya puji Tuhan, saya lahir sudah 2 kali. Saya lahir 2 kali. Pertama saya lahir dari suaminya orang tua, mama terkasih, secara jasmani, sampai di SMA kelas 3, di SMA 1 Abu Kurang. Setelah itu saya komitmen jadi hamba Tuhan. Tinggalkan, lalu saya lahir baru, secara rohani. Jadi saya mengalami kelahiran 2 kali. Makanya kalau saya mati hanya 1 kali, saya jamin. Dan saya tidak akan mengalami lagi kematian yang kedua kali. Itu dengan iman. Oleh sebab Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hanya lahir 1 kali, Anda akan mengalami kematian 2 kali. Jika Anda lahir 2 kali, Anda akan mengalami kematian 1 kali. Saudara nomor hari ini, kalau dia mengalami kelahiran 2 kali, secara otomatis dia akan mengalami kematian 1 kali. Hari ini kita akan isi dalam disebutkan kita akan dipertemukan. Saudara Bapak Ibu hari ini, kalau kita tidak mengalami kelahiran 2 kali, Anda akan mengalami kematian 2 kali. Oleh sebabnya sebelum itu terjadi, mari Bapak Ibu kita berkomitmen terima Yesus sebagai Tuhan Yesus pribadi, dan kita nyalakan api doa dalam rumah tangga kita supaya kali Yesus selesai kita memperoleh keselamatan kita bersama-sama menjadi surga. Amin. Karena dia berjanji, aku pergi ke sana menyediakan tempat untuk kamu dan saya akan kembali menjemput kamu. Itu janji firman, bukan kata siapa-siapa. Oleh sebabnya kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan pribadi, tidak usah ragu, tidak usah bimbang, dan juga jangan khawatir. Tuhan kita, Tuhan itu ya dan amin. Yesus itu jawaban dalam setiap kehidupan kita sekalian. Oleh sebabnya dalam duka ini, Bapak Ibu diberkati Tuhan, semua orang harus mengalami kelahiran 2 kali. Kalau Anda sudah lahir 2 kali, puji Tuhan.
pertahankan itu. Karena di saat Anda mengalami kelahiran dua kali, tantangan akan bertubi-tubi menghampiri hidup Anda. Masalah akan datang. Masalah dari jauh, masalah dari dekat itu akan menghampiri Anda. Tetapi bagaimana Anda bertahan dalam komitmen Anda kepada Yesus. Emas itu semakin dipanaskan, dia semakin berkualitas. Oleh sebab itu Bapak diberkati Tuhan. Kalau kita dalam Tuhan, walaupun tantangan persoalan datang, dan kalau kita sebagai kuat dalam Tuhan, Tuhan ini memurnikan kita menjadi orang-orang yang berkualitas dan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu diberkati Tuhan. Terima Tuhan atas kepada kita pada siang hari ini. Ya. Firman Tuhan. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditangguhnya. Demikian firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya apa? Kamu hidup. Hidup hari ini, hidup waktu yang datang. Tidak ada selama-lamanya. Ya, anak-anak muda. Ya, anak-anak muda. Jangan bilang, nanti saya sedikit 30-40 baru saya melayani. Belum tentu. Siapa bilang, kau umur banyak tahu, kau yang ngatur dia. Bukan kau yang ngatur. Kelahiran kau bisa atur-atur. Dokter bilang 9 bulan, ada lahir 10 bulan. Ada yang lahir 8 bulan. Ya, kan? Jadi saya masih muda, tidak tahu mas. Paulus menolak komitmen dalam masa mudanya dan melayani Tuhan. Kita mengambil keputusan mulai sekarang, ya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Sudah sebabnya Bapak Ibu, mari kita kembali. Harus baca Alkitab, hidup dengan firman. Jangan hanya sibuk dengan WA, dengan HP. Akhir-akhir ini orang nggak baca generasi karena orang main HP. Tidak bisa bilang asal sudah dulu saya kan memang sudah bertobat jadi HP aman. Tidak aman. Makanya di gereja kecil kami berkomitmen datang hari Minggu tidak boleh bawa HP. Wajib bawa Alkitab, pikul Alkitab. Datang di gereja harus bawa Alkitab, jangan bawa HP. Karena iblis berkeliaran di sekitar kita, dia bisa saja alihkan pikiran dan konsentrasi kita untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu sekali Bapak Ibu, mari kita bertanggung jawab atas kehidupan pribadi kita, atas kehidupan keluarga kita, atas kehidupan sanak saudara di sekitar kita, supaya kita menjadi terang dan terang bagi dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya akan berdoa sekaligus dengan pelepas jenazah, tetapi saya kasih kesempatan untuk Bapak Bupati Kabupaten Jayapura, ya, kami kasih kesempatan dengan dua jenazah kata-kata penghiburan Bapak yang disampaikan, kami kasih kesempatan. Mari. Shalom. 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 Saya hadir hari ini kapasitas dari keluarga. Keluarga kita adik saya. Kalau tidak saya soal terakhir saya selaku kaji itu yang harus saya lakukan. Terima kasih semua keluarga yang hadir. Kita semua akan pergi dengan cara dan waktu Tuhan. Kita masih semua dalam posisi yang percaya. Seperti ibarat kita di lapangan, kita di tiga semua sampai. Ibarat hari harus seperti itu. Semua kita akan pergi dengan waktu Tuhan. Dan terima kasih sekali lagi saya bersama keluarga. Sedangkan saya juga turut berduka cita untuk Paulus, semua keluarga turut berduka cita. Mudah-mudahan atas kepergian untuk kasih kita dan mungkin juga untuk potensi daripada saudara-saudara firman Tuhan. Kita tidak akan pernah menunggu kita. Kita akan pergi dengan cara dengan Tuhan. Terima kasih selalu bersama berbagi dan keluarga yang satu berduka untuk kepergian untuk kita. Terima kasih. Shalom. Shalom.
Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa almarhum meninggal kemarin pagi, kemarin subuh. Oleh sebabnya dan juga walaupun ada kemarin dan lain-lain, tapi sedikit ini sudah kami maupun hujan ini bisa kita sini. Kalau di bawah sana sudah kita bermaksudkan di bawah hujan. Petugas sekaligus semua bersiap. Sebabnya kami minta persediaan untuk keluarga bisa kita ambil tindakan yang dalam untuk dari tempat ini. Ya, ada dua, kita tolong itu ada dua balon yang sudah sama-sama tahu depan sini. Masuk pegang kok.